akhirnya nih setelah sekian lama ya Bek ya, kita nggak ketemu, akhirnya setelah sekian lama kita istilahnya Kembali beberapa lagi bulan ya. kembali lagi akhirnya di sini di podcast yang keren, di program yang luar biasa hari ini pastinya. Yang mana hari ini kita di Jumat berkah ini di akhir pekan di Jumat berkah ini kita dapat berkumpul lagi melalui media online, kita dapat bertemu meskipun secara tidak langsung, tapi ya sudahlah, kita tetap semangat, kita tetap senang karena akhirnya teman-teman kita kembali bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman di podcast kali ini. Karena apalagi kalau bukan SPP Sanmar punya cerita. Yes. Dan hari ini program ini kan kita bawakan tuh berbeda ya Bek ya. Program kita bawakan tuh baru dan temanya pun juga Fresh ya. fresh, baru juga. Nah, tapi ngomong-ngomong teman-teman, ini ada kaitannya dengan program yang akan kita bawakan. Teman-teman jangan di skip karena program kali ini tuh spesial, gokil, keren abis pokoknya. Dan yang mana kali ini programnya itu ada kaitannya dengan bulan ini nih Rebecca. Kalau misalnya kita lihat nih Rebecca, bulan sekarang tanggal berapa sih emangnya? Kalau sekarang sih kita udah berada di akhir bulan Akhir Maret bulan ya. 22 ya, 22 Maret. Nah, di bulan Maret ini for your information dan juga untuk aku sendiri, aku juga baru tahu ternyata bulan ini adalah bulan yang spesial bagi kaum perempuan. Bener ya, Bek ya? Karena nih kalau misalnya kita flashback ke awal bulan Maret, tepatnya nanti di tanggal 8 Maret kemarin, ternyata sedunia itu lagi melaksanakan dan merayakan Hari Perempuan Internasional loh. Hari Perempuan Internasional, bayangin teman-teman, Hari Perempuan Internasional. Aku baru tahu, emang iya ya Bek ya? Iya. Hari Perempuan Internasional, karena selama ini ya aku yakin juga teman-teman baru tahu tanggal 8 Maret nih. Kalau selama ini kita tahu Hari Perempuan itu kan identik dengan Kartini, atau Hari mungkin Ibu Hari ya. Ibu. Hari Ibu, bener banget, Kartini dan Hari Ibu. Ya nyanyi itu. Ternyata guys, di dunia internasional sendiri Sanpots itu ternyata Hari Perempuan juga udah diakui, ditetapkan tanggal 8 Maret. Gila, keren banget. Dan yang mana apa sih makna sendiri bagimu tanggal 8 Maret itu, Bek? Nah kalau misalnya kemarin itu aku sempat lihat-lihat ya kalau di media sosial tanggal 8 Maret Hari Perempuan Internasional, menurutku ini sangat bermakna khususnya bagi aku kaum perempuan karena sempat tuh di Indonesia mereka mengadakan kampanye demo. Oh iya Bek ya, kampanye. Oke. Kaum wanita itu menyuarakan hak-haknya sebagai perempuan dan menurutku itu sangat meaningful dan bermakna banget karena akhirnya hak-hak perempuan di hari yang spesial ini kembali disuarakan. Yes, Dan benar. tentunya harapanku nggak cuma di Hari Perempuan ini aja, tapi Kedepannya ya, selama-lamanya, seterusnya juga benar. akan dihidupin dan kita bisa saling menghargai lah kok satu sama lain. Yes, gitu. benar banget. Dan kebetulan banget topik kita kali ini tentunya juga perempuan pastinya ya. Dan yang mana topik kita kali ini spesial Rebecca. Tapi sebelum itu boleh dong kalau kita kasih quotes sedikit ya tentang perempuan. Nah, quotes ini aku ambil dari salah satu pahlawan Indonesia yang pasti yakin teman-teman banyak yang tahu, yaitu R.A. Kartini. Bunyinya gimana sih? Jadi bunyinya itu kayak gini. Jangan biarkan kegelapan kembali datang, tetapi Jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. yeay! Itu tadi merupakan sebuah quotes dari R.A. Kartini, pejuang emansipasi wanita yang luar biasa, sosok inspirasi dan juga semangatnya yang mengkobarkan kita saat ini, luar biasa sih. Dan juga tadi arti dari quotes itu adalah kita diajak untuk jangan lagi, kita harus menjaga nih perjuangan emansipasi wanita yang udah dilakukan oleh R.A. Kartini, jangan sampai kembali lagi hak perempuan itu ditindas oleh karena mungkin hanya stereotip yang ada sekarang atau mungkin pandangan-pandangan orang tentang wanita kayak gitu. Nah, kebetulan juga nih Bek, tema kita kali ini juga spesial banget dan temanya tentunya berkaitan dengan perempuan. Dan hari ini kita siap banget dengan mengusung sebuah judul dan juga program yang baru. Pastinya kan penasaran sih, program apa sih kok dari tadi kita ngomong-ngomong, bener ya. Langsung kita sebutin aja kali ya kok. Oke, kita sebutin ya. Kita sebutin bareng-bareng. Jadi selamat datang di program Samporita Q&A. Artinya adalah Quiz and answer. Yeay. Dan tentunya juga teman-teman, hari ini kita mengangkat topik Hari Perempuan Internasional yang mana bertajuk Memerdekakan Perempuan di Era Perkembangan Teknologi Digital. Yeay. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Dan yang mana kali ini nih teman-teman, di program kita yang kali ini ada Q&A dan juga ada games. Yang lebih spesial nih lebih spesial.
sebelumnya. Jadi kita hari ini akan mengajak narasumber kita games, kita ajak seru-seruan dan juga pastinya juga ngobrol bareng pastinya. Pasti teman-teman merasa gamenya apa nih? Kita tonton aja nanti ya. Tapi sebelumnya kalau kita ngobrol terus nggak kenalan, nggak asik nih Rebecca ya. Iya, kita perlu kenalan lagi. Kenalan dulu dong. Meskipun udah banyak yang kenal nih kayaknya ya. Dimulai dari kamu dulu nih Oke. Rebecca. So back again, Sunpods with your lovely host. This is me, Rebecca Srasya, Horang He. Yes, dan tentunya juga saya Samuel Budiono, your lovely house, dengan tagline Sanmar, selamat pagi semuanya. Yeay! Dan akhirnya kita berkenalan dengan cara yang berbeda ya, Bek ya. Kalau selama ini teman-teman kita kenalan Cuma dengan nama doang, nggak Kali ini asik. ada tagline yang Tagline-nya. sangat mengena di hati Kalau kita. kamu tagline-nya tadi apa? Horang He. Orang oke. Kalau aku tentunya teman-teman udah pada tahu terutama yang SMA. Selamat pagi Santa Maria. Pastinya untuk mengkobarkan semangat ya Rebecca ya. Kamu jangan ketawa dong. Aku juga ikut malu nih. Tapi nggak apa teman-teman. Di program yang spesial ini kita daripada ngobrol terus tentang gimana sih kita harus memperjuangkan emansipasi wanita ke depannya. Apakah sebenarnya yang kondisi saat ini tuh udah benar atau udah tepat atau masih banyak sekali halangan-halangan yang terjadi. Tanggapanmu sendiri gimana Rebecca? Dengan kondisi sekarang ya di zaman era sekarang tuh gimana nih? Ya menurutku ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan ya, khususnya buat perempuan yang berada di Indonesia dan yang berada di luar sana. Mungkin masih banyak banget hak-hak mereka yang masih belum bisa terpenuhi. Apalagi kalau misalnya kita lihat di sosial media nih ya, kok kadang itu banyak sekali komenan-komenan yang pedes Negatif, banget, bener. kayak head comment kayak wanita itu selayaknya di rumah aja, terus nggak usah kerja, nggak usah berkarir, hanya masak dan mengurus Bener anak. Dan banget. wanita yang berpendidikan tinggi itu justru malah dianggap rendah sama masyarakat, karena Bener mereka banget. bisanya hanya keluar dan melupakan. Dan bahkan juga di beberapa profesi itu dibatasi loh, Bek. Makanya. Contohnya pilot. Dianggapnya pilot pasti yang paling oke cowok, padahal belum tentu juga kayak gitu. Nah, makanya ini sangat memprihatinkan banget. Makanya hari ini kita hadir dengan tema podcast yang baru, yaitu tentang Hari Perempuan Internasional. Yes, bener banget. Dan hari ini juga tentunya biar lebih asik, kita juga mengundang narasumber dari yang kalau selama ini kita ngundang narasumber dari kalangan sendiri ya, Bek ya. Tapi kalau ini berbeda. Siapa sih narasumbernya? Pastinya penasaran. Teman-teman, kali ini spesial. Serius teman-teman, bener-bener spesial dan dari luar sekolah kita. Kira-kira siapa nih ya? Aku juga deg-degan nih manggilnya. Kalau gitu langsung aja, Bek ya, Kita kita panggil panggil bareng-bareng bareng-bareng. Oleh karena itu, ini dia Dr. Jaswin. Yeay! Halo dokter, luar biasa. Hari ini teman-teman akhirnya setelah kita menunggu-nunggu siapa sih narasumbernya yang bakal kita undang, yang bahwa selama ini yang kita tahu kita undang kan dari kalangan sendiri nih Rebecca antara ya. guru atau mungkin teman kita sendiri. Bener banget siswa-siswi. Tapi kali ini kita bersama alumni dari Sanmar juga ternyata yang udah sukses, udah expert dan udah berhasil di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Jaswin. Yeay! Keren banget. Salam Serviam buat semuanya. Salam Serviam tuh dari Dr. Jaswin. Pastinya nonton pasti banyak teman-teman Serviam juga nih Rebecca. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang Serviam, dokter sendiri dulu juga alumni dari sini dokter. Iya, saya dari TK sampai SMA di Santa Maria Surabaya. TK sampai SMA. Setia banget ya kok. Setia banget. Perasaan Fans banget. luar biasa. Aku aja SMA baru ini selama 3 tahun dong di Sanmar. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang ini temanya kali ini kan perempuan nih dokter ya. Tema kita kali ini perempuan. Kita berbicara tentang perempuan hari ini, kita mau Q&A, kita mau asik-asik, kita mau ngobrol sama dokter, boleh ya dokter? Boleh ya. dong. Tapi sebelumnya biar lebih asik, gimana kalau kita main dulu dokter? Oke, sip. Biar lebih Karena fokus dan lebih bener, cair ya lebih cair suasananya. karena justru aku deg-degan nih, apalagi dokter nih yang diwawancarai. Boleh dong ya kalau gitu kita main dulu. Jadi gamesnya tuh kayak gimana sih, Bek, bisa dijelasin? Nah, jadi nanti kita bakalan nyebutin satu kata. Nah, misalnya kayak kita nyebutin kaca nih. Nah, nanti kita deskripsiin masing-masing satu kata. Ciri-cirinya, Nanti, dokter. ciri-ciri dari kaca itu gimana? Oke. Muter terus sampai nanti ada yang lebih dari 3 detik nggak bisa jawab, berarti kalah. Oh, gitu. Oke. Nah, Misalnya sip. nih kaca bening, putih atau apa kayak Glowing. gitu, glowing. Karena kan Nah, kita kan kaitannya sama kecantikan dong. perempuan, Iya. bener banget. Kaitannya selalu dengan kecantikan. Nah, kalau gitu gimana kalau kita langsung mulai aja ya, Rebecca ya? Boleh sebagai host, boleh dong. Kata pertama dimulai dari apa nih, Rebecca? Kata yang pertama adalah make up. Mulai dari aku ya. Boleh. Perempuan. Beauty. Glowing. Eh, 1
2, Maskara. eyeliner. Skincare. 1, Lipstick. eyeshadow. Eye serum. Bedak. Foundation. Blush on. 1. Cantik. Tadi udah beauty. Udah. Ronde kali ini ternyata Kosam yang kalah. Padahal tadi sebelum persiapan aku udah mikir kayaknya aku bakal menang. Ternyata kalah juga, gak apa. Tapi kalau misalnya kita tentunya berbicara tentang make up nih teman-teman, kenapa sih kita pilihnya make up sebagai pembuka kita? Karena kali ini identik dengan perempuan, yang mana seperti yang udah diperingati tanggal 8 Maret kemarin itu merupakan Hari Perempuan Internasional. Bener banget. Dan hari ini kita mau tanya-tanya, kita mau ngobrol-ngobrol asik dengan narasumber kita. Langsung aja kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan nih Rebecca. Dari kamu dulu deh, kamu mau tanya apa? Nah, kalau misalnya kita lihat tema Hari Perempuan Internasional tahun ini ya, Dok, itu temanya kan Invest in Women, Accelerate Progress. Nah, menurut dokter dari tema Hari Perempuan Internasional ini maknanya bagi dokter sendiri itu apa sih, Dok? Yes. Jadi pada dasarnya menurut saya United Nation is giving a very good motto for women. Accelerate means to more progress in the future. Dan aku merasa bahwasanya sebagai seorang wanita kita sudah cukup mengalami gender discrimination dari sekian lama ya. Yes. Jadi gender equality itu adalah salah satu bahasan atau topik panas yang sebenarnya lagi dibahas banyak banget di social media, even in India ya. As you know, saya adalah salah satu atau mungkin satu-satunya dokter dari Indonesia yang memiliki izin praktek di India. Sebagai seorang wanita yang berjuang untuk membawa tidak hanya nama pribadi tapi nama negara di negara yang cukup sulit untuk menembus kedokterannya, menurut saya di situ sudah ada banyak sekali gender discrimination, kayak seperti kamu perempuan, kamu sudah menikah, kenapa kamu masih mau mengejar mimpimu? Bener banyak banget stereotip kayak gitu, kamu, betul. Meninggalkan anak-anak di rumah, apakah itu adalah ciri dari ibu yang sehat? Yes, bener banget. Jadi, semua itu selalu dikaitkannya dengan perempuan. Sedangkan saya merasa kenapa ini tidak dibebanin juga dengan laki-lakinya, dengan tidak dibebanin juga dengan sosok suami mungkin dalam hal ini seperti itu ya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang saya rasa sangat penting untuk digarisbawahi. Jadi menurut saya Accelerate Women itu tidak hanya harus berada dari pergerakan dari sebuah bangsa, tapi itu harus dari diri sendiri juga. Bahwasanya sebagai wanita bagaimana kita mau memajukan diri kita dan mengusahakan bahwasanya kita dapat satu step lebih maju daripada apa diri kita sebelumnya. Keren banget. Jadi intinya semuanya itu mau berhasil atau tidak, kemajuan tidak itu tergantung diri kita juga ya dokter ya. Oke. Betul. Karena kalau misalnya kita lihat nih dokter, menanggapi tadi dari jawaban dokter, terutama di era saat ini itu bagi wanita ya, kalau aku yang lihat sebagai cowok nih, terutama untuk cewek itu meskipun kita udah berusaha maju atau berusaha istilahnya melakukan yang terbaik, kadang tuh banyak banget halangan-halangan yang masih ada dokter, kayak misalnya stereotip, kayak misalnya kayak tadi bener yang dokter katakan, kayak misalnya perempuan harus jaga anak, perempuan terutama apalagi kalau sudah berkeluarga, kalau bisa nggak kerja karena itu tugas suami. Itu apa kita harus melawan stereotip itu atau gimana dokter? Saya rasa untuk melawan stereotip itu tidak perlu ya. Apa hal yang ada ya kita harus mengerti, masing-masing harus mengerti kodrat kita sebagai manusia ya. Kita coba melihat diri kita dulu sebagai seorang ibu, memang kita harus juga ada untuk anak-anak kita. Tetapi dengan peningkatan pengetahuan tentang bagaimana wanita itu harus juga saat ini harus sangat independen dan tidak bisa mengharapkan hanya satu sisi untuk ekonomi, karena kita tahu kemajuan bangsa itu udah sangat pesat ya, kemajuan negara udah sangat pesat, dan saya rasa wanita itu harus teredukasi, sangat penting, dan juga wanita harus mulai bisa mandiri, karena menurut saya menjadi ibu yang mandiri itu akan menjadikan contoh baik untuk anak-anak kalian. Dan kalian akan memiliki mindset yang berbeda. Apa yang akan kalian ajarkan ke generasi kalian tuh akan sangat berbeda daripada jika kita hanya menjadi ibu yang hanya ortodoks, duduk di rumah dan hanya wasting time. Saya rasa sih seperti
seperti itu. Jadi mungkin tidak hanya harus ibu-ibu yang bekerja itu harus dinilai positif. Ibu-ibu yang meninggalkan pekerjaan mereka dan mendedikasikan waktu mereka untuk menjaga anak-anak mereka di rumah. Saya rasa itu adalah suatu hal yang sangat noble ya, dan itu tidak bisa digantikan dengan uang. Namun masalahnya di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus saling respect. Life is a choice. Jadi kalau ada perempuan, seorang wanita yang ingin tetap berkarir walaupun dia sudah memiliki anak, tolong jangan dijudge. Dan juga seorang wanita yang tidak ingin berkarir walaupun dia sudah memiliki anak dan dia merasa bahwa dia ingin mendedikasikan hidupnya untuk anak dan keluarganya, dan juga tidak perlu dijudge begitu. Jadi kita harus di sini lebih global dalam cara berpikir kita dan lebih mau mendukung dan memperhatikan lingkungan sosial kita juga, dan bagaimana kita sebagai seorang ibu itu memberikan ilmu, wawasan dan kemajuan untuk generasi kita begitu. Because the change is in us, it's not in other people. Wah, keren banget. Inspirasi. Yes, bener, menginspirasi banget. Dan yang mana tadi seperti yang aku rangkum ya dari kata-kata dokter, bener, kalau ada stereotip dengan ada yang stereotip yang biasanya jadi penghalang, itu nggak perlu kita lawan ya dokter ya, nggak perlu kita lawan. Tapi kembali lagi karena semuanya hidup itu pilihan, tergantung bagaimana kita menjalaninya, dan masing-masing pastinya punya kelebihan kekurangan. Kita nggak perlu ngejudge kayak misalnya sebagai ibu rumah tangga, kenapa kok dianggap malas, atau kenapa nggak mau bekerja juga. Sebaliknya juga begitu, yang mungkin bahwa selama ini ibu harusnya kan merawat anak sebagai orang tua, tapi kenapa kok malah memilih sebagai wanita karir, fokusnya kayak gitu. Karena life is a choice. Benar banget, aku setuju banget. Selanjutnya kamu mau tanya apa lagi nih, Rebecca? Nah, kalau itu kan mungkin yang secara offline ya dok. Kalau misalnya secara kita bergeser secara online nih, kan kita juga ada di era digital ya dokter. Nah, kita kalau aku sendiri nih ya dok, aku itu sering nemuin kadang itu di sosial media banyak sekali orang-orang yang melontarkan hate comment ke seorang perempuan. Baik itu mungkin benar, kayak benar. Banyak banget pelakor, ani-ani, benar. anu-anu, tapi enggak aneh-aneh. Nah, tapi juga nggak jarang banget loh dok, kadang itu juga mengarah ke kekerasan seksual. Nah, pendapatnya dokter gimana nih soal ini, dan cara penanggulangannya itu gimana sih dok? Jadi sosial media itu adalah namanya aja sosial media, artinya media yang untuk sosial dan tidak terbatas usia. Semua orang bisa berkomentar, yang penting punya akses begitu ya. Apakah kita bisa mengontrol semua manusia? Tidak ya tentunya. Benar. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita dan emosi kita. Kita harus lebih smart dalam menanggapi banyak sekali hal-hal yang negatif yang ada di sosial media. Yang pastinya saya sebagai seorang perempuan, saya sangat tidak setuju dengan menyudutkan perempuan lain, terlepas dari apapun pekerjaan wanita tersebut. Saya rasa kita harus lebih memilih platform yang lebih positif untuk mengaspirasikan hal-hal yang kita rasa tidak sesuai begitu, daripada ngata-ngatain seorang wanita ini dan itu, dan mengeksploitasi mereka dengan hal-hal yang saya rasa ini sekarang karena adanya kamera di tangan, so we can do whatever we want. I think that need to be control, karena perspektif untuk menyudutkan seorang wanita itu sangat mudah sebenarnya. Sebenarnya hal ini nggak hanya korbannya, nggak hanya wanita sih. Laki-laki juga menjadi korban. Benar. Jadi menurut aku perspektif apa yang kita lihat di sosial media itu harus kita telaah dulu, karena itu belum tentu benar. Ya, jadi kita harus memakai logika kita juga. Dan untuk wanita-wanita di luar sana juga harus smart ya. Tolong dijaga, jangan mudah percaya dengan tawaran-tawaran dari cowok, misalkan ya, dengan percintaan atau apa gitu. Karena sama saya di India banyak sekali kasus-kasus maaf nih, penipuan pernikahan. Jadi mereka diiming-imingin gitu, kayak misalkan bakal kita kasih rumah atau apa. Nah, setelah nikah perempuan ini disiksa begitu. Dan saya sangat berterima kasih dengan konsulat Indonesia kita yang ada di India. Mereka sangat aktif dan membantu, dan mereka memulangkan wanita-wanita itu kembali ke Indonesia. Ini salah satunya juga korban dari sosial media ya, yang kita nggak perlu sebutkan lah apa sosial medianya, tapi kita udah ngerti lah yang terkenal ya kan. Benar. Jadi menurut aku menjadi seorang wanita itu harus pintar, smart, dan jangan mudah terpercaya dengan hal-hal yang visual gitu. Jadi ditelaah dulu gitu, untuk kita itu ada efek bagusnya apa tidak. Menanggapin hal-hal negatif yang ada di sosial media, be smart, just block them.
Jadi nggak usah menanggapi mencurahkan emosi, waktu, tenaga, energi ke hal-hal negatif yang juga akan membuat kita impactnya tuh jadi negatif. Jadi nggak perlu begitu. Kalau menurut aku ya. Keren banget. Be Pesan untuk smart teman-teman. and block them. Yes, jadi nggak usah terlalu peduli, be smart. Kita harus pinter sendiri nih istilahnya untuk mengaunter hal-hal yang kayak gitu pastinya ya. Nah, oke nih dokter. Nah, terutama saya sebagai laki-laki itu mau tanya juga dokter. Kalau misalnya dari sudut pandang saya nih, kalau misalnya kita lihat terutama di era modern ini, kan tadi dikatakan bahwa kita itu harus jadi pribadi yang nggak boleh terlalu peduli juga ya sama omongan orang. Jadi pribadi kita sendiri jangan terlalu peduli. Nah, tapi kebanyakan kalau misalnya kita lihat nih, terutama stereotip bullying kayak misalnya tadi yang juga mengarah ke hal-hal yang kurang baik kayak seksual atau apa, pelecehan seksual dan lain-lain, itu biasanya kan terjadinya memang benar bukan hanya pada perempuan namun juga pada laki-laki, tapi kan sebagian besar pada perempuan nih dokter. Nah, kalau menurutku sendiri, terutama kita lihat di media sosial seperti TikTok sekarang dan lain-lain, dari cara masyarakat sendiri terutama yang perempuan saat mereka mengunggah konten, kalau kita lihat bersama nih secara jujur saat mereka mengunggah konten, saat mereka istilahnya memposting sesuatu, kadang dari pakaian mereka, dari hal yang mereka tampilkan sendiri, kadang menurutku juga kadang memancing juga nih dokter. Itu gimana dokter? Apakah hal tersebut dapat diubah atau gimana? Karena sudah menjadi sebuah tren gitu loh. Kalau misalnya kita upload di TikTok misalnya nih video, mungkin video kita nari-nari lagi apa joget-joget, biasanya kan kalau cewek-cewek yang tren sekarang mungkin pakaiannya lebih terbuka dan lain-lain. Oleh karena itu menyebabkan menurut saya hal tersebutlah yang memancing nih cowok-cowok biasanya komen-komen yang jelek-jelek dan juga negatif. Itu gimana dokter? Jadi kalau itu kembali lagi tadi menurut saya tuh masalah pribadi ya. Seorang wanita yang mau memakai baju apapun gitu seharusnya nggak membuat seorang laki-laki akan berkomentar negatif tentang dia gitu kan. Karena itu kan para perempuannya yang pakai baju dan perempuannya lagi enjoy di momen itu dan dia ingin posting gitu. Menurut saya ya, untuk saya itu fine-fine aja. Karena itu pilihan dari setiap individu ya. Kita nggak bisa menjudge perempuan yang memakai bikini itu berarti perempuan yang jelek gitu. Yes, benar. Sedangkan perempuan yang beribadah dari pagi sampai sore itu adalah perempuan yang baik. Menurut saya itu bukan menjadi patokan baik atau tidak. Tapi patokan baik atau tidak itu adalah di saat kita berpikir baik, bertindak baik dan mengucapkan kata-kata baik, itu menurut saya itu adalah orang yang baik. Dan kalau misalkan ada komentar-komentar negatif tentang wanita harusnya memakai baju yang tertutup dan lain sebagainya. Saya setuju, terutama untuk di daerah sosial media ya. Bener, kalau kita kan sebagai seorang public figure terutama, kita harus bisa menempatkan diri apa yang harus kita posting dan apa yang tidak boleh kita posting. Nah, itu kembali lagi kepada individunya itu tadi. Kalau menurut saya menjadi wanita harus smart dan cobalah kita menjadi wanita yang pintar untuk memposting apa yang perlu kita beberkan di sosial media. Karena bayangkan semua orang bisa melihat sosial media kita dengan mudah diakses, hanya mengetik nama kita saja semua data kita sudah ada. Jadi apakah segampang itu juga kita akan mengeksplor keluarga kita, badan kita dan lain-lainnya. Jadi harus smart dan block the people that you think it's dangerous for you. Kembali lagi pesannya, be smart and block the people. Kalau dimana itu membahayakan kita sendiri ya, benar banget. Nah, kalau misalnya kita berbicara tadi tentang perempuan, kita udah tanya-tanya gimana sih cara menghadapi persoalan-persoalan yang terutama marak di sosial media sekarang ini. Nah, selanjutnya aku mau tanya tentang pencapaian dokter selama ini, selama berkarir sampai sekarang, pencapaian yang paling membanggakan sebagai perempuan, sebagai wanita menurut dokter sendiri apa dokter? Pencapaian saya yang pertama itu adalah ya yang paling saya sangat banggakan pertama Putri Indonesia ya, karena ini aku baru tahu teman-teman, for your information, tamu kita kali ini Putri Indonesia. Keren banget. Saya satu-satunya anak India, keturunan India lah yang lahir dan besar di Indonesia, dan saya menyandang gelar Putri Indonesia berbakat tahun 2006. Kemudian yang membuat saya sangat bangga adalah saya bisa membawa nama Indonesia di India, menjadi satu-satunya dokter lulusan Indonesia yang mendapat izin praktek di India. Wow. Keren menurut sih, saya keren banget itu sih. adalah prestasi terbesar saya
gitu. Oke, keren. Menginspirasi banget. Kita kasih applause dulu untuk teman-teman yang nonton, juga boleh kasih applause. Keren banget untuk Dr. Jaswin, keren. Ini semua tidak terlepas dari alma mater saya, Santa Maria. Waduh, ini nih besar saya, semuanya yang ada di Universitas Hang Tuah Surabaya, karena kita bukan menjadi orang hebat tanpa guru-guru kita ya. Yes, benar Selalu ingat banget. Jasa baik mereka. Jadi intinya kita meskipun udah sukses, kita udah berhasil, jangan sampai kita melupakan yang udah pernah membantu kita, pengajar-pengajar kita tentunya. Itu juga dapat menjadi pesan untuk teman-teman yang nonton juga di podcast kali ini pastinya. Nah, yang terakhir kamu mau sampein apa nih, Bek, untuk Dr. Jaswin dan juga untuk teman-teman nih? Nah, aku mau sedikit tanya-tanya lagi, boleh dong. Nah, tadi kan prestasinya kan cukup keren banget sih buat aku, menjadi salah satu-satunya dokter yang mendapatkan praktek ya? di India. Itu menurutku sangat keren. Nah, tapi khusus buat dokter sendiri, inspirasi tokoh perempuan manakah yang sangat ngena banget di dokter itu siapa ya? Tokoh perempuan yang aku merasa sangat luar biasa itu Raden Ajeng Kartini. Karena beliau itu adalah sosok yang luar biasa menurut saya, perempuan pejuang jasa wanita ya. Kalau saya suka membaca bibliografi beliau gitu, saya suka menangis sendiri karena saya merasakan perjuangan beliau sendiri melawan stigma tentang perempuan gitu ya, tentang gender, bahwa perempuan tuh hanya bisa masak begitu ya. Dan dia melawan itu, dan dia mengatakan bahwa perempuan tuh harus diberikan edukasi, dan dia memberikan edukasi secara free kepada semua rakyat jelata. Menurut saya itu adalah satu tokoh wanita Indonesia yang sangat inspiratif. Sebagai salah satu wanita Indonesia, kita harus memiliki jiwa Kartini di dalam jiwa kita. Bukan hanya merayakan Hari Kartini itu hanya dengan berkebaya saja, tapi mungkin lebih memajukan wanita di sekitar kita juga. Jadi think as a sisterhood. Jadi kita coba lihat wanita yang di sekitar kita tuh sebagai sosok seorang adik kita gitu, atau kakak kita, tapi atau ibu kita gitu. Jadi kita memajukan perempuan kita. Jadi jangan menganggap semua perempuan itu adalah saingan. Oke, luar biasa banget. Jadi sosok yang menginspirasi Dr. Jaswin selama ini, yang membawa semangatnya untuk bisa jadi dokter yang mendapatkan izin praktek di 2 negara sekaligus ya, di Indonesia dan juga India. Ternyata kembali lagi seperti yang kita quotes tadi adalah R.A. Kartini, bener banget, yang merupakan pahlawan nasional yang kita tahu bersama. Jasanya luar biasa, semangatnya luar biasa, terutama untuk kaum perempuan ya. Yes, bener banget. Dan yang mungkin untuk menutup podcast kita kali ini nih, teman-teman, yang juga jadi pesan-pesan untuk teman-teman sekaligus, harapan dan juga pesan-pesan apa, dokter, yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang nonton? Teman-teman wajib dengerin nih, gimana dokter? Pesan saya tetap menjadi anak-anak Serviam tentunya, dan harus memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki mimpi yang tinggi, dan jangan give up. Don't give up, don't ever give up, and don't listen to negativity. If you listen to them, you gonna sunk into it, but if you block them, that's about it, and you're gonna grow. Okay, be positive. Oke, keren banget, dokter. Thank you so much. Luar biasa. Itu merupakan pesan yang disampaikan dari Dr. Jaswin untuk teman-teman yang nonton hari ini. Kita harus berani menutup mulut mereka. Kita harus berani, istilahnya nggak terlalu peduli, jangan terlalu memperdulikan omongan orang. Kita harus, diri sendiri kita harus menjadi orang yang positif, sehingga kita juga dapat memberikan dampak ya bagi sekitar kita. Kita dapat menginspirasi juga pastinya. Balik lagi ke quotes awal ya kok, be smart and block them. Yes, bener banget. Itu merupakan quotes of the day kita hari ini ya, bener banget. Tapi nggak kerasa banget ngomong-ngomong, waktu kita udah habis nih, Rebecca. Kayaknya waktu kita untuk berpisah. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa ketemu lagi nih, dokter ya. Bisa ketemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi sama teman-teman yang nonton juga hari ini pastinya ya. Oleh karena itu, saya Samuel Budiono dan juga rekan saya Rebecca Strashalim, dan juga Dr. Jaswin mengucapkan saya Dr. Jaswin mengucapkan terima kasih kepada tim-tim Santa Maria yang mengundang saya, dan dari tim Rejuva Surabaya mengucapkan terima kasih. Thank you. Thank you semuanya. See you.